Hai adik-adik di rumah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alat indera. Apakah kamu pernah melihat pemandangan yang bagus? Apakah kamu pernah merasakan makanan yang lezat? Jika kamu pernah melihat pemandangan dan merasakan makanan, hal ini dikarenakan kita memiliki indera yang membantu kita dengan fungsi masing-masing indera. Terdapat 5 indera yang dimiliki manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam indera. 1. Indera penglihatan. Adik-adik bisa melihat gambar di bawah. Mata adalah indera penglihat. Bentuk mata seperti bola mata sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi, jadi mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat fungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Yang kedua, indera pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Kita dapat mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20-20 ribu getaran per detik. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Yang ketiga, indera pembau. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah. Hidung merupakan indera pembau yang berfungsi untuk mengetahui aroma dari suatu benda. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk di rongga hidung. Bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf, serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Yang keempat, indera pengecap. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah. Alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut, terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsang rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Yang terakhir, indera peraba. Adik-adik bisa lihat gambar di bawah. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut, diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya,
rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat-urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Adik-adik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat indera. Yang pertama, tips untuk memelihara kesehatan mata. Perbanyak makanan yang mengandung vitamin A. Untuk menjaga kesehatan mata, jangan membaca di bawah penerangan yang teredup atau terlalu terang. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Yang kedua, tips untuk memelihara kesehatan telinga. Bersihkan telinga secara teratur dengan kapas pembersih. Jangan sekali-sekali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. 3. Tips untuk memelihara kesehatan hidung. Membersihkan hidung secara rutin dan menutup hidung saat berada pada lingkungan yang kotor, misalnya lingkungan yang berdebu, banyak asap rokok dan asap kendaraan. Yang keempat, tips untuk memelihara kesehatan lidah. Menghindari makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Makanan yang terlalu panas atau dingin dapat merusak bintil pengecap. Jika bintil pengecap rusak, maka lidah tidak dapat merasakan lezatnya makanan. Menyikat lidah saat menggosok gigi agar kotoran pada lidah hilang. Gunakanlah sikat gigi yang bersih dan lembut. Sikat gigi yang kasar dapat melukai lidah dan gusi. Makan makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C bermanfaat mencegah sariawan. Yang kelima, tips untuk memelihara kesehatan kulit. Agar kulit selalu sehat, maka kita harus menjaganya dengan baik. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur. Selain itu, makan makanan yang banyak mengandung vitamin E, banyak makanan sayur hijau dan buah-buahan. Semua itu berperan dalam menjaga kesehatan kulit.